Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya, teman-teman, kita mau membacakan berita. Ini terkait yang saya bicarakan kemarin itu tentang banding Yusuf Mansur ya. Nah, tapi sebelum kita berbicara banding, teman-teman, ini kita bicara soal tanggapan dari pihak Yusuf Mansur yang nggak terima disebut divonis ya. Di sini ada dari Detik News, Detik.com ya. Tanggapan kuasa hukum Yusuf Mansur soal putusan gugatan 98 triliun. Tim kuasa hukum Yusuf Mansur memberikan klarifikasi atau hak jawab atas pemberitaan PN Jakarta Selatan ketok putusan gugatan 98 triliun ke Yusuf Mansur. Ini vonisnya berikut hak jawab tim kuasa hukum Yusuf Mansur. Nah, saya nggak mau menyebutkan cerita ini ya. Tapi ini gini, di sini ada yang disuratkan ya, yang agak penting. Bersama surat ini kami bermaksud menanggapi sekaligus memberikan klarifikasi jawab sehubungan dengan pemberitaan Detik.com dengan judul PN Jakarta Selatan ketok putusan gugatan 98 triliun ke Yusuf Mansur. Ini vonisnya yang terbit melalui media online pada 27 Juni 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, jadi ada pertimbangannya, dan di sana intinya ini ada yang bagian yang terakhir ya. Oleh karena itu kami meminta kepada media Detik.com untuk menyampaikan pemberitaan ini secara utuh, menghormati proses hukum yang sedang berjalan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Nah, di sana ada tertulis bahwasannya di sini dia menjelaskan yang disebut vonis itu apa. Jadi di sini ada bahwa hal ini sesuai dengan pengertian vonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan vonis artinya putusan hakim yang pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan. Vonis disebut juga putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Jadi vonis dan putusan ya sama aja sebenarnya. Ini kan putusan bersalah dan tidak bersalah, putusan benar dan tidak benar. Sebenarnya prinsipnya sama aja. Itu kan soal buku besar ya. Jadi kalau misalkan disebut divonis ya memang divonis, karena yang namanya vonis itu disebut putusan gitu. Ya terlepas daripada soal pemikiran kuasa hukumnya, yang jelas ya karena kalah yang pasti itu ya teman-teman. Oke, ini lanjut ya teman-teman. Ini soal yang berikutnya. Ini saya akan bacakan, ini mempertegas bahwasanya sekaligus dia pihak kuasa hukumnya sekaligus itu menerangkan. Nah, di sini saya ambil dari kata .co.id, Yusuf Mansur banding usai divonis perkara bisnis batubara Rp 98 triliunnya. Yang ini nggak diklarifikasi sama kata data, jadi biarin aja. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan perkara perdata wan prestasi bisnis yang menyeret Yusuf Mansur. Nah, di sini udah nggak pakai ustaz teman-teman. Kata data emang ya mantap lah. Penggugat Jenny Mustafa menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan mengganti kerugian wan prestasi bisnis batubara mencapai 98 triliun. Nah, di sini yang bagusnya adalah karena ini suatu permasalahan hukum atau misalkan suatu pokok perkara di dalam proses di media, memang biasanya kalau misalkan penyebutan namanya itu kalau nggak inisial ya nama, nggak pakai embel-embel gitu ya. Makanya Jenny Mustafa pun disebut Jenny Mustafa walaupun dia itu seorang pengacara ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Selain Yusuf Mansur, Jenny juga menggugat PT Adi Partner Perkasa Adiansa sebagai direktur PT Adi Partner Perkasa dan Baitul Mal Watamil BMT Darussalam. Oh, ini maksudnya Baitul Mal ya. Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa dan BMT Darussalam Madani terbukti ingkar janji atau investasi. Hakim meminta para tergugat tersebut mengganti rugi sebesar 1,2 miliar. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4 secara tanggung renteng membayar kerugian atau modal dan keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada penggugat sejumlah Rp 1,264240,000 ya, 1,2 miliar lebih lah.
Demikian bunyi putusan yang dikutip dari SIPP PN Jakarta Selatan pada Rabu 28/6. Nah, SPPPN-nya nanti sebenarnya bisa ditampilkan ya teman-teman. Merespon putusan yang diketuk Palu pada 13 Juni 2023, Yusuf Mansur menyatakan banding pada 20 Juni. Jadi ya memang maksimal 7 hari ya, misalkan 7 hari nggak banding ya selesai gitu. Makanya di hari ke-20 dia banding. Jadi intinya tepat waktu sih bandingnya di hari terakhir. Yusuf Mansur mengajukan secara langsung permohonan banding tersebut. Zaini Mustafa menggugat Yusuf Mansur CS senilai 98 triliun dengan perhitungan kerugian modal ditambah potensi keuntungan dari bisnis batubara yang dijanjikan. Perkara ini bermula pada 2009 ya silam dari Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor. Saya langsung skip aja ini ya teman-teman. Saat ini Pak Ustadz Yusuf Mansur juga mengaku sebagai komisaris PT Adi Banter Perkasa. Kata Zaini Mustafa kepada Kata Data April 2002 lalu. Jadi Pak Zaini itu sudah pernah diwawancara ya. Jadi pada saat ibaratnya kayak waktu promosi ada bisnis batubara nih dengan share keuntungan itu, Yusuf Mansur mengaku komisaris di komisaris utama ya. Tapi sebenarnya komisaris utama di sana itu memang sempat menjadi problematik tersendiri di kasus utang piutang dengan CIMB gitu di pengadilan. Jadi sebenarnya ya karena ada gugatan yang pengadilan menyatakan bahwasanya Yusuf Mansur itu komisaris utama ya, makanya dia nggak bisa ngelak sebenarnya seperti itu ya. Adiansa menceritakan dari segi seorang crazy rich dari Kalimantan Selatan. Ia bersumber punya segunung batu bara yang siap ditambang. Ia pun mengundang para jamaah untuk berinvestasi. Adiansa menjanjikan keuntungan 28% setiap bulan bagi para investor tersebut. Jadi saya punya video sebenarnya milik daripada pembeli rumah Adiansa, dan dia itu memberikan saya video itu, tapi memang nggak untuk dirilis karena dia nggak mau ada muncul di sana juga, karena itu video call sebenarnya. Jadi di sana si Adiansa ini pada saat video call dengan si pembeli rumah ini, karena memang pembeli rumah ini kan orang kaya ya, dia punya bisnis besar lah gitulah. Dia itu memamerkan bahwasanya dia sedang berada di tambang, dan teman-temannya itu bilang bos kayak gitu. Intinya biar terlihat seperti bos gitu. Nah, teman-teman yang perlu ketahui bahwasanya soal tambang batu bara di Kalimantan itu banyak sekali mafia-mafia tanah batu bara itu yang memang perilakunya seperti Adiansa. Sampai sekarang masih ada. Dan ini cerita daripada ya maksudnya salah satu peserta patungan usaha yang tanahnya itu sering ditawar untuk pokoknya nanti ditambang gitulah. Intinya hal seperti itu udah biasa terjadi di sana gitu, para mafia-mafia itu ya. Nah, menurut Zaini Mustafa, para jamaah tidak mengenal Adiansa, namun karena Yusuf Mansur getol mempromosikan investasi tersebut, mereka pun percaya begitu saja. Setelah itu, para investor berbondong-bondong menyetorkan uang. Jumlah fantastis, setoran paling besar bisa mencapai 5,6 miliar dari satu investor saja. Selain itu, ada juga yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta. Zaini sendiri ikut berinvestasi sebanyak 80 juta. Jadi yang 5,6 miliar itu kalau nggak salah itu Pak Samsul ya. Guna mengakomodasi animo investor, Adiansa dan Yusuf Mansur lantas membentuk satu unit usaha khusus di bawah bendera PT Adi Banter Perkasa. Unit itu diberi nama Jabal Nur dengan fungsi utama memayungi para investor batubara tersebut. Dana investasi disetorkan lewat Baitul Mal, Watamwil, BMT Darussalam Madani, baru nantinya diserahkan kepada PT Adi Banter Perkasa. Atas jasanya tersebut, BMT Darussalam mendapatkan porsi 3% yang diambil dari keuntungan investor. Oke, ceritanya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa panjang lebar. Intinya teman-teman, di sini Yusuf Mansur itu banding
Karena dia tahu proses banding itu nantinya itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi cukup waktu lah kalau misalkan dia mempromosikan diri untuk mencalonkan diri gitu. Jadi misalkan proses banding ini sekitar 6 atau 7 bulan atau 8 bulan tergantung kondisi biasanya banding itu. Nah, setelah banding ketika kalah, Yusuf Mansur masih punya satu tahapan lagi dia untuk bisa menghindar dari itu dengan kasasi. Kasasi itu bisa mencapai 2 tahun kadang-kadang ya teman-teman. Jadi prosesnya bisa panjang atau misalkan 1 tahun, itu tergantung kondisi di Mahkamah Agungnya sendiri, tergantung antriannya itu. Terkecuali memang yang sifatnya khusus gitu, misalkan kayak korupsi kayak apa, memang itu kan kasus-kasus pidana yang lebih cepat itu ya. Nah, hal ini sebenarnya udah biasa terjadi pada kasus-kasus ketika orang menagih Yusuf Mansur. Ya katanya, misalkan contohnya karyawan Paytren, ada yang dibayar 1 juta dan terus dibiarkan panjang. Nah, contoh yang paling konkret adalah ketika menjanjikan jangka waktu sekian bulan akan mulai dicicil gaji para karyawan Paytren itu, misalkan di bulan Februari, yang pada saat itu padahal udah 2022 udah mau mengajukan gugatan sebenarnya. Tapi karena ada itikat mau bayar di bulan Februari dengan cara mencicil, akhirnya para pihak karyawan mau menerima itu. Sehingga teman-teman menunggu di bulan itu sangat lama dan memang dibayar, tapi karena memang saya pada saat itu investigasi langsung ke kantor Paytren yang katanya kantor Paytren itu belum laku sampai sekarang, belum bayar sama si pembelinya, padahal saat itu saya tanya udah dibayar. Nah, memang esokan harinya dibayar. Nah, tapi di bulan berikutnya sampai sekarang nggak dibayar, itu untuk memperpanjang masalah dan akhirnya malah jadi panjang kasusnya. Nah, itu adalah contoh konkret bahwasanya Yusuf Mansur itu memang orang yang nggak amanah, orang yang nggak tepat janji. Ketika dia bilang nanti kalau putusannya saya kalah ya saya bayar, itu dia nggak akan bayar. Saya bisa mungkin itu sepanjang mungkin dia menahan itu. Intinya itu ya malas bayar lah gitu intinya. Karena faktanya seperti itu ya teman-teman. Kayak sampai di sini teman-teman. Jadi banding Yusuf Mansur tujuan untuk mengulur waktu agar dia gak bayar. Itu pasti jelas. Kayak sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa suka share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.